الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون لعلكم تذكرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang layak dipuja dan dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan. Sangat banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap risalahnya, kepada siapapun yang yakin akan risalahnya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya bekal kehidupan dunia ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang terbaik, orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di awal tahun ini selayaknya kita membangun semangat menjemput masa depan yang penuh harapan. Dengan hati yang gembira, hendaknya setiap impian, rencana masa depan yang disusun dengan langkah-langkah yang jelas dan terukur. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari besok, tetapi kita bisa merencanakan apa yang baik dan sesuai dengan kekuatan dan kondisi kita. Dan dalam diri setiap manusia umumnya menginginkan kebaikan, kesuksesan dan kebahagiaan. Namun kesuksesan itu tentu harus diperjuangkan dengan kesungguhan, dan hal ini tergantung bagaimana kita mengarahkan diri sendiri untuk meraihnya dengan segenap daya upaya dan perjuangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia diliputi dengan kesulitan, ujian dan cobaan, sebagaimana dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesulitan. Quran surat Al-Balad ayat keempat.
Dalam hidup ini tidak ada yang mudah. Semua orang berusaha dan berjuang, baik melalui kekuatan gagasan pikirannya, usaha fisiknya, atau keterampilan ataupun kekuatan badannya. Orang yang beriman akan selalu menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usahanya. Mereka memiliki keyakinan bahwa kesulitan pasti ada kemudahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan di dalam firman-Nya, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sedangkan orang yang lemah iman atau bahkan tidak beriman akan merasa bahwa masa depan atau nasib dirinya tergantung pada usahanya sendiri. Maka tidak heran bila kita banyak menjumpai adanya berbagai bentuk perilaku kejahatan dilakukan di dalam masyarakat kita. Ketika jalan kebaikan tidak dijumpai lagi, maka mereka akan mudahnya melakukan berbagai kejahatan yang melanggar hukum negara dan agama, sebab menganggap tidak akan ada pihak manapun yang mengetahuinya. Mereka takut tidak memiliki harta, jabatan, dan berbagai gemerlap kesenangan duniawi, maka jalan pintas yang dipilihnya adalah melanggar hukum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita sedikit belajar dari sejarah perjuangan para nabi dan rasul, maka telah banyak dicontohkan bagaimana orang-orang yang beriman akan selalu diberikan pertolongan sebagai jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman memiliki sandaran yang kuat, yaitu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesulitan yang dijumpainya dalam kehidupan dianggap sudah merupakan kodrat atau sunnatullah. Hal ini akan menguatkan mental kita bahwa segala bentuk ujian atau tantangan hidup pasti akan mampu diatasinya, sebab selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membersamainya. Itulah keutamaan takwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran surat At-Talaq ayat keempat. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun hingga terdesak di tepi Laut Merah, maka Allah Subhanahu wa taala menolongnya dengan mukjizat, laut terbelah dan beliau bisa meloloskan diri, sementara Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di dalam laut. Demikian pula yang terjadi pada Rasulullah SAW pada malam peristiwa hijrah. Rumah Nabi telah dikepung oleh para pemuda Quraisy untuk membunuh Nabi. Namun beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bisa lolos dari pengepungan tanpa diketahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila suatu saat kita mengalami ujian kehidupan yang berat, maka ingat dan mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ungkapan Nabi Yakub alaihi salam yang menghadapi ujian yang besar. Qala innama azku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Dia berkata, sesungguhnya aku mengadukan kesulitan dan kepedihanku hanya kepada Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Yusuf ayat 86. Tentu hal semacam itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya. Demikian pula ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan optimisme kepada Abu Bakar ketika dalam perjalanan hijrah mereka berdua dikejar orang-orang kafir, kemudian bersembunyi di dalam gua. Idhuma fil ghari idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika kedua di dalam gua itu, ketika berkata kepada temannya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka mereka berdua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari berbagai budaya kejahatan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita memiliki iman semestinya punya optimisme
optimisme yang tinggi dalam mengarungi belantara kehidupan ini. Dan hal ini akan selalu kita ulang-ulang pernyataan dalam kehidupan sehari semalam, dalam setiap salat fardu kita dengan ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Marilah kita memiliki sikap optimis, selalu siap dan tegar dalam menghadapi tantangan masa depan. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih, Allah selalu bersama kita. Demikian khutbah pada siang hari ini, semoga bermanfaat bagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung khutbah kali ini, di khutbah kedua kali ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar di tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, agar hari ini lebih baik dari hari kemarin. Semoga semua kita mendapatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ihdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-khaira fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma ashrna bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.